Cek cek. Suaraku jelas nggak ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Jelas ya suaraku ya. Oke, kita nunggu Kak Noven. Baru satu, yang lain mana nih, belum ada masuk. Aku mepet sini aja. Oke. Rofi wait ya, masih siap-siap. Masih siap-siap. Jelas ya, enggak. Emang miring ya. Bentar. Ini tuh aku pakai tripod, apakah masih miring? Gini miring nggak ya? Gini miring nggak? Masih miring nggak, teman-teman? Kita tunggu Kak Noven. Miring beb, masih miring ya? Miring ke kanan apa ke kiri ya? Biar aku benerin. Oh coba kalau wait, kalau kita ganti gini bentar, aku pin komen dulu aja deh. Kita hari ini mau bahas tentang bentar, aku mau pin komen dulu, jadi tak rotate dulu. Tetap eksis merajut bisnis. Masih miring? Masih miring nggak? Pin komen udah bisa ya? Halo Mbak Memel, Mbak Angkin, Bidan Wulan. Jaga klinik sambil dengerin Ruang Inspirasi. Kita tunggu Kak Noven. Apakah aku masih miring? Masih. Miring ke atas ke bawah. Miringnya kemana sih? Apa gini ya? Kalau gini miring nggak? Miring men. Oh tadi pas ngetik malah nggak miring. Gini po ya? Gini ya? Oh iya, gini. Apakah oke? Ini masih miring nggak? Ini udah potret. Ini HP-nya udah potret. Ini nggak di rotate. Nah cocok. Oke, alhamdulillah. Kak Noven masih siap-siap. Kak Noven masih siap-siap. Sahabat inspirasi. Kita tunggu. Udah jam 10.
Seger dong, biar semangat. Biar semangat pagi ini. Kita mau dengerin Kak Noven yang mau bahas tentang tetap eksis merajut bisnis. Kak Noven sudah ada di sini. Mari kita invite. Waiting for Kak Noven. Kak Noven bisa di-accept. Ajarkan aku untuk live bareng. Masih menunggu Kak Noven accept. Noven, Kak Noven. Kak Noven, apakah ada gimana nih? Belum bisa ya? Kak Noven belum menerima ajakan aku. Izan Bobo. Masa iwak sambil kita tunggu, sambil kita menunggu Kak Noven, aku mau kenalin dulu Kak Noven. Kenalin juga aku ya. Selamat siang sahabat inspirasi, karena ini jam 10. Jadi ini sudah siang. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Lagi masa pandemi gini di rumah aja sambil dengerin ruang inspirasi, ngobrol-ngobrol santuy. Siang ini ada yang udah tahu belum kita mau ngobrolin apa nih? Noventia Isep, aduh kok nggak bisa ya, beliau tidak bisa join, kenapa ini? Hari ini kita mau ngobrolin tentang tetap eksis merajut bisnis. Nah, ini dia. Halo Kak Halo. Noven. Iya nih. Agak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak trouble tadi ya waktu mau join ya. Iya nih, ternyata sinyalnya agak terganggu. Oh ya, Bismillah ya. Semoga nanti ke depannya kurang lebih kita 45 menit ke depan lah mau ngobrol tentang Boleh. tetap eksis merajut bisnis, nggak ada halangan ya. Teman-teman udah pada kenal Oke. belum nih Kak Noven? Aku kenalin dikit ya, nanti Kak Noven bisa nambah-nambahin kenalannya. Kak Noven ini Oh adalah iya. owner Takoyaki 48 dan juga Nikmat Indonesia. Nah, selain itu beliau juga ngajar di Universitas Semarang gitu. Betul. Kenapa sih kita mau ngangkat tema ini? Jadi sekarang kan memang udah banyak ya teman-teman pemuda yang memang lebih tertarik ke bisnis gitu, karena memang Betul. dilihat kok wah enak banget dia jualan, eh, banyak yang beli. Nggak usah jam kerjanya bisa kita yang ngatur gitu. Yang dilihat sih gitu ya Kak Noven, nggak tahu nih yang jalannya Yang gimana. enak-enak Apakah aja emang kayak ya. gitu? Enak-enak aja gitu ya. Nah, terus siang ini nanti, ini udah jam berapa ya? Karena udah jam 10 lagi, mungkin Kak Noven bisa mulai aja, kenalan Boleh. dulu aja Kak, kenalan dulu aja sama teman-teman Iya. sahabat inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi semua wabarakatuh. sahabat inspirasi di manapun ya. Mm-mm. Salam kenal semuanya. Jadi, eh, mungkin sama yang disampaikan oleh Kak Rofi tadi, kalau misalnya sekarang kayaknya lagi booming-boomingnya untuk berwirausaha atau entrepreneur ya sebutan kerennya. Jadi, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa
memulai usaha itu cukup dengan mencoba aja gitu. Jadi mungkin eh mohon maaf nih suara saya menggema ya. Suaranya double. Mungkin coba nggak Tinggi usah ya. pakai headset dulu, coba nggak usah pakai Oh headset. gitu. Baik, Biasanya baik. biasanya masalah di headset. Coba kalau nggak usah pakai headset. Ini lebih baik. Ibu dosen andalan nih, muridnya Bu Iya, ini Noven ada kayaknya yang saya join. dapat nilai A nih ya. Ini udah oke suaranya? Udah oke belum ya suaranya ya? Udah nggak Nah, double? betul, udah. Udah. Oke, siap. Insya Allah udah nggak double. Nah, Iya, jadi awal mulanya saya memulai usaha ketika masih kuliah di sejak kuliah ya? Kapan sih pertama iya, kali dulu 2014. mulai takoyaki 48 tahun berapa? Sekitar akhir 2014. Wow, berarti udah kurang lebih mau 6 tahun ini ya? Betul. Tapi sebenarnya poinnya bukan cuman saat muda aja ya, Rofi, Nah, tapi keberanian kita untuk mencoba itu mungkin masih perlu dilakukan gitu ya untuk langsung mencoba umur berapapun. Kalau kamu udah bisa atau berani untuk mencoba itu perlu untuk dilakukan. oh gitu. Katanya teman-teman masih menggema bentar. Kita atasi dulu trouble-nya, nanti kita lanjutin lagi ya. Boleh. Kira-kira ini trouble-nya kenapa ya kok menggema? Di ruangan sama sih sebenarnya. Menggemanya banget nggak ya? Atau sambil dengerin lewat apa? Enggak kan ya? Apakah ada yang mendengarkan juga di ruangan yang sama? Mendengarkan live IG-nya juga di ruangan yang sama? Enggak ya? Suara yang menggema suara saya ya, Mbak? Ya katanya masih menggema. Sebenarnya aku dengernya sih nggak menggema sih. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya udah kita lanjutin dulu aja deh. Boleh. Oh iya nih, apa namanya? Volumenya kekencengan, jadi feedback. Volumenya Ini kekencengan, coba volumenya Kak Noven dikurangin dikit. headsetnya sudah dilepas padahal. Volumenya katanya yang kekencengan mungkin. Oh gitu. Sudah dikecilin? Oke. Oke. Nah, 2014 tuh dulu mulai bisnisnya langsung takoyaki atau mungkin punya bisnis yang lain gitu. Mungkin dulu jualan baju, apa jualan aksesoris gitu, atau langsung memang di bisnis kuliner. Jadi sebenarnya keinginan untuk berwirausaha itu bahkan dari SMA ya. Jadi dulu pernah dari SMA udah mulai coba-coba internet untuk usaha seperti itu. Kemudian berlanjutlah di kuliah, karena saya kuliah di ekonomi gitu ya, yang memang uh, lingkungannya itu sangat mendukung untuk berwirausaha. Ya, Jadi dari situ kemudian tercetuslah untuk bikin usaha di bidang kuliner. Karena basicnya emang saya suka masak sih, Kak. Jadi asik itu nih sama menyukai sekali gitu. Terus kenapa dulu milihnya takoyaki? Apa karena di Semarang belum banyak yang jual takoyaki atau memang waktu itu lagi ngehits masakan-masasakan Jepang gitu? Ya, jadi sebenarnya saya bukan pecinta anime Jepang gitu ya. Saya nggak paham tuh, belum pernah ke Jepang juga. Nah, cuman ini yang paling penting. Jadi kita berwirausaha itu kita nggak perlu punya banyak alasan gitu loh. Kita harus ahli di bidang tersebut atau gimana. Semua itu bisa berjalan. Jadi pembelajaran itu bisa berjalan kemudian gitu loh. Jadi yang penting saat itu memang saya karena suka masak gitu kan, dan waktu itu dikenalin takoyaki sama kakak saya gitu, saya langsung coba gitu, terus tes pasar dan ya udah berjalan gitu aja akhirnya.
Oh ya. Jadi kalau dari Kak Noven sendiri kan biasanya teman-teman tuh pada bingung, aku tuh mau bisnis tapi bisnis apa, mau jualan tapi jualan apa ya gitu. Jadi kalau tips dari Kak Noven sendiri eh untuk mencoba yang pertama tuh mending kita milih yang gimana sih gitu. Eh, yang pasti dalam berwirausaha kita utamakan passion kita dulu. Mhm. Jadi dari passion kemudian hobi itu ketika kita mempelajari itu akan senang gitu loh, kayak enggak kayak lagi belajar gitu kan. Karena memang basicnya kita hobi dan passion. Jadi teman-teman kenali dulu passion teman-teman apa, selagi memang melihat kondisi pasar gitu loh. Jadi pasar tuh lagi booming apa, kemudian konsumen itu karakternya yang mau dituju itu seperti apa. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dulu gitu kok. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu passionnya diri sendiri, karena di wirausaha itu harapannya jangka panjang. Jadi ketika kamu sendiri nggak passion dan enggak apa ya, cinta dengan apa yang kamu lakukan, ya itu akan sia-sia sih kalau menurut saya. Oh iya, benar. Berarti kita kenali dulu ya passion kita tuh apa, terus kita mulai Betul. aja dari yang paling kita suka gitu ya Kak Noven ya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Namanya bisnis kan pasti up and down ya Kak Noven, apalagi lagi musim Mm-mm. COVID kayak gini. Kayaknya Iya, hampir semua sektor tuh terdampak gitu. Kalau Kak Noven sendiri gimana? Takoyaki 48 tetap aman? iya. Semua harus disyukuri ya, Kak Rofi. Jadi apapun yang terjadi, tentu ini nggak kali yang dirasakan oleh saya atau kami dari manajemen ya. Jadi kalau masalah up and down udah makanan sehari-hari sebenarnya. Cuman yang sekarang ini memang luar biasa karena yang kita hadapi itu hal yang nggak terlihat gitu ya. Jadi saya sendiri melangkah juga agak takut, mengkhawatirkan pegawai dan lain sebagainya. Tapi yang namanya wirausaha kita harus punya apa ya, akal untuk selalu bergerak gitu ya. Mungkin saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang punya usaha, paling tidak kamu punya 3 sampai 4 pintu untuk mendistribusikan produk kalian. Katakanlah saya punya offline store gitu ya. Tapi nggak cuma mengandalkan offline store aja gitu. Mungkin kita bisa jualan di online shop juga, kemudian bergabung di GoFood, GrabFood, atau mungkin pivot bisnis dengan melakukan produk frozen misalnya, itu sih. Ya. Itu harus terus dikembangkan gitu Kak. Jadi idenya nggak berhenti sampai situ aja. Harus digali lagi ya, ini gimana, pokoknya harus Betul. bisa dijual gitu, gimana pun Dan harus caranya. mau belajar, iya, dan harus mau belajar karena kalau kita nggak belajar, kita nggak istilahnya nggak berinvestasi pada diri kita sendiri, ya udah mati gitu aja. Udah berhenti di situ ya. Betul. Terus kalau selama COVID ini ada protokol khusus nggak sih dari pegawainya Kak Noven gitu? Mungkin kan pembeli juga jadi khawatir ya. Ini beneran bersih nggak ya? Ini tadi dipegang-pegang orang banyak nggak ya? Kayak gitu. Ada protokol khusus nggak sih selama COVID ini? Iya, pastinya ada karena kita juga kan bergerak di bidang kuliner gitu ya. Yang pertama yang pasti dipertimbangkan konsumen adalah kebersihan. Iya, benar. Jadi protokol-protokolnya standar seperti penggunaan masker, kemudian memakai hand sanitizer sebelum dan setelah menerima orderan dari konsumen, kemudian membersihkan outlet dengan desinfektan secara berkala. Dan sekarang kita lagi bekerja sama dengan GoFood untuk memakai cable tie, jadi seperti alat apa sih namanya,
pengait gitu ya supaya lebih aman gitu kalau misalnya di delivery ke konsumen seperti itu. Eh, Kalau Kak Noven sendiri nih, kan udah Mm-mm. kurang lebih 6 tahun ya menjalani bisnis takoyaki Iya, ini. betul. Di tahun berapa sih Kak Noven merasa eh berat banget? Jadi rasanya kayak, aduh berat banget ini udah kayak mau menyerah nih. Aku nggak kuat lagi nih ngejalanin bisnis ini kayak. Pernah nggak sih kayak gitu? Dan kalau pernah tuh di tahun berapa? Sebenarnya kalau merasakan jatuhnya sekali sih pernah banget ya, Kak. Jadi Hmm. saya kan membesarkan Takoyaki 48 dengan dua partner saya yang Hmm. sama-sama sedang kuliah gitu kan. Hmm. Dan saat itu memang namanya usaha awal-awal pasti kan masih up and down-nya luar biasa ya. Dan saat itu memang saya di support oleh keluarga untuk kamu nggak boleh menduakan akademikmu gitu ya. Jadi nggak boleh kuliah nggak boleh keteteran segala macam gitu. Jadi usahain tetap lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, saat-saat itu yang memang mungkin jadi apa ya uh, up and down yang sangat itu sih sangat apa ya membuat saya berpikir aduh apa saya harus mundur ya karena sepertinya orang tua tidak merestui gitu kan untuk berwirausaha tapi ternyata itu cuman ketakutan diri kita aja gitu loh ternyata keluarga atau orang tua itu cuma butuh pembuktian gitu kan. Jadi saat itu ya saya berniat untuk oke saya nggak mau menduakan salah satunya gitu ya antara usaha ataupun akademik gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa settle dua-duanya gitu. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ya Kak Noven. Alhamdulillah. Kan dulu kan mulainya kan waktu kuliah ya. Betul. Waktu kuliah nih, berarti kan kalau umumnya anak-anak kuliah kan uangnya mepet nih. Wah iya Nah, betul. dulu jadi dulu waktu mulai pertama usaha takoyaki itu berarti 3 orang ya yang berjalan ya Kak Noven sama 2 partner. Iya betul. Nah ini dulu modalnya berapa Kak Noven kalau boleh tahu? Atau kalian patungan gitu atau memang ada support lain gitu untuk memulai bisnis takoyakinya? Iya jadi salah satu taktik saya supaya membangun itu nggak uangnya nggak boros gitu saya meng-hire partner untuk patungan gitu ya. Jadi selain memang partner ini supaya kita bisa support bareng-bareng usaha ini, Hmm? memang untuk modal kita lebih ringan gitu ya karena bisa dibagi tiga seperti itu. Tentunya modal di zaman itu ketika 2014 dibandingkan dengan sekarang itu berbeda ya Kak Rofi. Jadi tidak bisa disamakan. Zaman dulu mungkin kita bisa urunan modal mungkin ya di bawah 10 juta. Tapi tentu kalau sekarang akan berbeda ya untuk besaran seperti itu. Jadi memang apa namanya saat itu cuma kalau saya bilang modal itu bukan modal uang ya, materi itu bukan yang utama sebenarnya. Tapi memang bagaimana kita mau bergerak, kemudian mau terus berusaha bagaimana supaya itu tetap bertahan di pasar itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Jadi modal mentalnya juga jauh lebih penting ya Kak Noven. Iya, itu apalagi kalau saya bilang saat itu saya masih mahasiswa, namanya mahasiswa ya, pasti masih senang-senangnya main gitu kan, masih senang-senangnya, apalagi cewek ya, ke mall gitu kan, beli online shop Foya-foya lah gitu. ya. Padahal nggak punya duit Iya, jadi foya-foya. iya, jadi perlu apa namanya, dilihat lagi gitu loh, apakah mungkin memang penting untuk modal itu atau lebih penting untuk modal mental gitu. Kalau
Sinyalnya Kak Noven muter-muter. Oh, Kak Noven live. Sinyalnya kayaknya. Oke, pertanyaannya ditampung dulu. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung tulis di komen aja ya. Nanti aku bacain. Kita tunggu Kak Noven. Kak Noven sinyalnya hilang. Dia keluar. Hmm. Aduh, Halo. maaf. Sinyalnya masih muter lagi. Sinyalnya masih muter. Seru banget ya teman-teman, ternyata ngobrol tentang bisnis. Ini kayaknya yang dengerin merintis bisnis ataupun sudah memulai bisnis. Adakah yang sudah memulai bisnis? Sudah memulai bisnis, sudah berjalan. Halo Kak Anatika. Kak Anatika ini juga udah jualan, temanku. Mohon maaf. Mohon maaf sinyalnya. Iya, nih ternyata HP saya kepanasan, Kak. Jadi menutup secara Oh, otomatis. menutup secara otomatis. Iya. Nggak ngemel. Mulai usaha ini ternyata yang dengerin kita. Ini gambarnya Kak Noven belum keluar sih, nggak apa-apa. Oh ya? Tapi bisa dengerin ya, bisa dengerin suaraku ya, ya di aku Bisa, bisa. gambarnya belum keluar, Ini gambarnya belum kelihatan. Belum. belum kelihatan. Jadi Oh, teman-teman yang dengerin ini ternyata banyak yang sudah memulai bisnis juga Kak Noven. Jadi mereka mm-mm. uh, pengen suaranya oke, ini suaranya oke. Oke. Gambarnya tapi belum keluar. Oh Ini gitu tadi ya? ada yang tanya. Tapi nggak apa-apa kita lanjutin aja ya. Boleh, boleh. Udah. Ada yang tanya Kak Noven, kalau Mm-mm, boleh. franchise itu bagi hasilnya, kalau franchise itu bagi hasilnya seperti apa Kak? Nih, ternyata ada yang berminat juga mau franchise Takoyaki 48. Mm. Jadi kalau memang sekarang kita udah buka peluang untuk franchise ya, Kak Rofi. Jadi memang untuk memfasilitasi teman-teman yang mau berwirausaha tapi mungkin takut untuk memulai dari awal gitu ya. Jadi kalau untuk pembagian hasil kita free atau 100% royalty 100% keuntungan untuk mitra. Jadi kita nggak ada sama sekali royalty fee-nya. Seperti itu. Hmm. Cuman memang untuk standarisasi produk kita memang ada beberapa bahan baku utama yang harus dibeli di pusat gitu loh, di kami seperti itu. Oh gitu. Jadi ambil bahan bakunya memang ada yang harus dari manajemen Takoyaki 48 ya. Cuman kalau Iya nantinya setelah betul. berjalan nanti masalah apa namanya masalah keuntungannya untuk dia sendiri. Nah kalau untuk kan keuntungannya kan full untuk mitra nih. Mm-mm. Kalau untuk iklannya gimana? Jadi di pusat juga ikut membantu ngiklanin nggak? Misalkan aku franchise, aku buka di dekat rumahku gitu. Nah, Kak No kan ikut ngiklanin juga nggak sih cabang yang di sini gitu? Kita dari awal memang memberi support iklan sosial media ya Kak. Jadi
untuk awal pertama kali buka biasanya kita akan ada semacam grand opening seperti itu. Nah, itu kami support untuk biaya di awalnya. Tapi kemudian nanti ketika memang seterusnya mau mengiklan sendiri itu diperbolehkan, hanya saja memang dari franchisee sendiri gitu loh yang mengurus itu. Kita bisa bantu mengurus, cuman untuk biaya iklannya kita memang dari franchisee setelah bergabung nanti gitu. Tapi biasanya kalau kita ada promo yang bersama seperti itu, kita akan cantumkan cabang mana saja yang memberikan promo gitu kan. Jadi kita bisa bantu untuk support pencantuman nama cabang yang mengikuti itu juga gitu loh, mengikuti promo. Ini gambarnya Kak Noven masih belum keluar, kenapa ya? Iya nih, karena saya ganti HP sebenarnya. Coba kita pakai HP saya yang mati tadi ya. Oh, jadi tadi langsung otomatis iya, langsung begitu meninggal mati, iya langsung deh. Sebentar. Apakah bisa ya? Padahal di sini terang banget nih gambarnya. Gambarku juga kelihatan ya di sana ya? Jelas, jelas banget. Apakah sudah ada request? Kalau misalkan mau ganti, bentar mana nih? Kak Noven, kita terus lagi. Nah, udah. Tapi ini suaranya menggema nggak apa-apa ya? Menggema nggak? Nggak apa-apa. Nggak tahu nih menggema apa enggak. Belum ada yang komen lagi. Terus tadi ada yang tanya lagi, perlu pakai perjanjian notaris gitu kah? Baiknya kalau mau bikin usaha sama teman, oh iya, kalau kan partner gitu kan juga nggak gampang ya, apalagi misalkan partner itu temen gitu, yang temen kan juga kita mungkin baru kenal belum lama ya. Nah gitu perlu pakai perjanjian notaris nggak sih biar aman ke depannya? Oke, kalau dari saya sih Kak, dulu partner saya memang inner circle terdekat ya waktu itu ya. Jadi saya mencari dua partner yang memang saya percaya sekali gitu loh. Justru di akte notarisnya adalah ketika kita membuat CV. Jadi kebetulan kita sudah berbentuk CV gitu kan. Dan tentunya kalau sudah CV harus akte notaris dong karena sudah berbadan hukum gitu ya. Jadi itu penting. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang banyak terjadi tikung menikung di dunia usaha ya kayaknya. Jadi itu kesepakatan bersama aja. Apakah nanti ada perjanjian untuk pembagian fee-nya atau mungkin pembagian kerjanya seperti apa. Kalau dulu saya nggak sampai ke akte notaris ya, karena dulu sespontan itu sih, gitu. Tapi sampai sekarang masih berpartner dengan teman-teman yang dulu pertama kali merintis atau udah berkurang atau berganti orang, Kak Noven? Jadi ceritanya dari dua partner itu, yang satu sudah menjadi suami saya gitu ya. Oh, yang satu sudah menjadi teman hidup. Betul, jadi tidak cuma teman usaha tapi teman hidup juga gitu. Terus yang satu memang sudah memiliki usaha lain. Jadi statusnya mereka adalah pemegang saham seperti itu. Jadi masih tetap bekerja sama tapi statusnya pemegang saham seperti itu. Oh gitu. Ya. Belum ada yang tanya lagi. Kalau belum ada yang tanya lagi, aku tanya lagi. Oke. Terus kalau kan 6 tahun, udah 6 tahun nih. Tentunya kan nggak gampang ya menjaga semangat gitu. Karena aku kemarin sempat juga pengen jualan-jualan gitu. Dan memang ketika apalagi kan sekarang kan Kak Noven udah berkeluarga, pasti beda ya sama dulu waktu masih kuliah kan mikirnya ini usaha sama kuliahku gitu, walaupun dulu juga berat. Sekarang udah berkeluarga kan pasti lebih berat lagi tuh. Gimana sih caranya mengatur waktunya gitu
Kak Noven juga ngajar, juga harus ngurus keluarga, juga harus ngurus bisnis gitu. Mm-mm. Sebenarnya ya namanya perasaan bosan itu sering hadir lah ya. Cuman saya merasa dengan adanya usaha saya ini Takoyaki 48 itu saya banyak terbantu sebetulnya. Jadi dari awal saya membangun Takoyaki 48 itu, bahkan kalau boleh jujur, tugas akhir saya skripsi tesis itu tentang usaha saya gitu kan. Jadi eh, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Takoyaki 48 untuk saya pribadi. Di sisi lain juga saya merasa karena di Takoyaki 48 sudah memiliki beberapa pegawai, kita mungkin total ada 13 sampai 15 pegawai gitu ya. Itu saya merasa bahwa saya ada tanggung jawab moral tersendiri gitu loh, bahwa Ya, ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya secara tidak langsung itu kepada Takoyaki 48. Jadi untuk menjaga semangat itu supaya tetap ada ya saya mengingat itu bagaimana saya senang ketika sharing dengan pegawai yang sudah memiliki keluarga, kemudian dia cerita kalau anaknya habis terima rapot, kemudian dia bisa beli hadiah untuk anaknya gitu kan. Saya sangat merasa apa ya, ini berkah tersendiri gitu loh. Jadi memberi kehidupan yang lain untuk orang-orang di sekitar itu benar-benar berkah yang luar biasa kalau menurut saya, dan itu salah satu yang buat saya bertahan seperti itu. terus kalau Kak Noven sendiri cara bagi waktunya gimana? Biar nggak ada yang apa, nggak ada yang keteter gitu untuk kan ngajar juga nih. Terus Iya. pasti kan mungkin beberapa hari sekali visit toko-tokonya juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebelumnya kalau masalah ngajar, karena ini mungkin salah satu berkah adanya COVID ya, pembelajarannya Mm-mm. online gitu kan. Jadi nggak perlu Mm-mm. bolak-balik kampus seperti itu. Kalau untuk apa namanya kunjungan outlet memang ada seenggaknya seminggu sekali lah ke beberapa outlet, karena ada kurang lebih 4 outlet yang saya handle, 4 outlet pribadi. Mm-mm. Jadi saya menggilir gitu kan, minggu ini outlet mana, minggu ini outlet mana gitu. Sebenarnya kalau masalah manajemen waktu saya sendiri masih belajar Kak Rofi, jadi uh, masih belum baik juga apa ya pengelolaan waktu saya. Tapi disitulah sebenarnya seninya gitu ya. Nggak pernah yang namanya kita berhenti belajar kalau kita namanya berwirausaha. Cuman karena syukurnya sekarang ada beberapa pegawai operasional, jadi benar-benar operasional saya nggak menghandle, artinya sudah Mm-mm. apa namanya autopilot gitu kan. Jadi saya tinggal Mm-mm. cek aja kalau misalnya ada kekurangan atau tinggal Tinggal uh, mantau aja ya. mantau aja sebenarnya. Ya. Terus, nah ini ada pertanyaan lagi. Karena ini produk makanan, itu kan sangat riskan Mm-mm. antara di outlet satu dengan outlet yang lain nanti beda rasanya gitu. Mungkin yang Mm-mm. satu kebanyakan garam, yang satu kurang garam gitu. Nah itu quality controlnya gimana tuh Kak Noven? Iya, jadi sebenarnya di Takoyaki 48 sendiri untuk bahan dasarnya kita tuh udah baku. Jadi pegawai itu tinggal mengolah aja, artinya tinggal menambahkan beberapa bahan baku lain gitu. Untuk bumbu segala macam sudah kita olah gitu loh. Jadi Oh, cara bahan baku sendiri kita udah standar semua outlet. Kemudian untuk isian atau rasa di dalamnya kita juga sudah kita pak-pakin gitu Kak Rofi. Jadi masing-masing porsian itu sudah satu pak diplastikin gitu kan. Pegawai tinggal menuang gitu kan, tinggal masukin ke dalam takoyakinya gitu. Hanya mungkin jadi yang nggak akan membedakan salah adalah kebanyakan ya. ya, iya. Yang membedakan mungkin dari apa sih pemberian saus mungkin, kemudian tingkat kematangannya, karena dari masing-masing pegawai satu ke pegawai lainnya itu bisa jadi berbeda seperti itu. Kalau setiap pegawai baru itu ada training dulu gitu nggak Kak Noven? Iya pasti, karena kita basicnya
masak memasak gitu kan, tidak semua orang bisa masak takoyaki. Jadi kita ada trainingnya sendiri 2 hari. Pertama training masak, hari kedua kita training jaga. Jadi selain dia juga tahu cara memasak, dia juga harus belajar bagaimana SOP melayani konsumen, bagaimana dia uh, menjawab setiap pertanyaan dari konsumen, seperti itu. Hmm. Oh iya, jadi penasaran kan pastinya kan yang kerja nih macem-macem nih. Ada juga Betul. kira-kira yang kerja tuh ada nggak sih orang yang basicnya tuh nggak bisa masak gitu? Sebenarnya dia nggak bisa Uh, masak. ya, lucunya gini, jadi sebenarnya masak itu bisa dilatih, Kak Rofi. Semuanya Hmm. bisa masak pastinya. Cuma saya pernah dulu dapat pegawai yang dia itu mantan pegawai bengkel motor. Jadi waktu itu dia pernah kerja di bengkel motor. Terus Hmm. anaknya memang baik gitu ya, bagus gitu. Maksudnya secara fisik maupun cara dia bicara gitu. Tapi saya optimis bahwa orang ini mau belajar gitu. Sebenarnya Hmm. salah satu kunci untuk merekrut pegawai adalah dia harus mau belajar. Selain memang Hmm. secara apa bicara, kemudian penampilan fisik atau mungkin keramahan itu juga perlu digarisbawahi. Tapi bagaimana mencari pegawai yang memang dia mau belajar. Jadi walaupun dia dulu pegawai bengkel, mungkin dulu ngaduknya ngaduk oli, sekarang ngaduknya ngaduk takoyaki itu tetap Dia bisa ya pasang Kak itu Noven. ya, Jadi apa namanya, rantai motor ya kan. Iya. sekarang suruh ngaduk-ngaduk takoyaki. Jadi kalau kayak gitu bisa juga mungkin aku simpulkan kalau sebenarnya basic pendidikan orang itu juga nggak begitu berpengaruh ya terhadap bisnis ya. Misalkan aku nih, aku basicnya di kesehatan. Jadi mungkin juga aku bisa gitu kalau misalkan aku mau bisnis di bidang kuliner ataupun bisnis di bidang fashion kayak gitu ya Kak Noven. Nggak harus sesuai basic dengan pendidikanku gitu ya. Oh, masih dia muter-muter sinyalnya. Bedanya takoyaki 48 dengan takoyaki yang lain. Mohon maaf, sinyalnya Kak Noven agak bermasalah, HP-nya bermasalah. Pertanyaannya kita tampung dulu. Maaf, hilang lagi. Ini baru seperti biasa tadi. Panas lagi handphonenya. Ya Tuhan. Nggak kelihatan lagi ya gambarnya ya? Iya, ini belum muncul, gambarnya belum muncul. Udah muncul. Sebentar, nunggu dingin dulu HP yang satu. Iya, HP-nya udah butut, Kak. Mohon maaf. Gak apa-apa, kita sambil jawab pertanyaan aja ya dari teman-teman sahabat inspirasi nih. Kak, kalau boleh tahu bedanya takoyaki 48 dengan takoyaki yang lain tuh apa ya? Gitu. Mungkin kalau takoyaki 48 karena ada 48-nya gitu ya. Ya keluar lagi. Mari kita invite lagi. Sudah muncul? Ya, sudah muncul, Oke. sudah muncul. Tadi pertanyaannya bedanya takoyaki 48 dengan takoyaki lain ya, betul? Yes. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Maksudnya gini, saya juga nggak mau kepedean ya Kak cerita tentang usaha saya tuh bla 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 gitu kan. Biarkan pelanggan yang menilai gitu. Cuman kalau dari dulu sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk ini bisa diterima betul-betul oleh pasar gitu.
pertanyaan yang sangat menarik dari Mbak Mary. Aduh, Kak Noven masih muter lagi. Aku invite ulang. Suara saya sudah masuk? Ya, udah masuk. Iya, tapi gambar yang belum ya. Kabarnya belum. Ya, saya lanjutin lagi. Jadi poin penting ketika kita berwirausaha itu memang kita memiliki diferensiasi atau pembeda dari produk pesaing gitu ya. Yang selalu saya lakukan adalah berusaha yang terbaik untuk menjadikan produk ini secara kualitas, secara rasa itu enak dulu nih, bisa dulu diterima oleh konsumen. Itu poin yang pertama sebetulnya. Jadi gimana mau laku kalau produk ini tuh nggak enak gitu kan. Kemudian karena saya menyadari betul bahwa Takoyaki 48 ini konsumen utamanya adalah anak muda gitu kan ya. Jadi saya harus selalu mengupgrade ilmu atau mengupgrade info-info tentang anak muda gitu. Anak muda tuh suka apa sih? Oh, dia suka kebanyakan main di sosial media nih gitu. Jadi ya saya banyak bergerak di sosial media gitu, dari mulai promosi, kemudian mengenalkan produk-produk saya seperti itu. Dan memang ditambah lagi saya beberapa kali mengeluarkan inovasi, Kak Rofi. Jadi tidak hanya di takoyaki aja, tapi saya mencoba untuk belajar lagi untuk membuat produk selain takoyaki, dan alhamdulillah responnya cukup baik dari konsumen. Ternyata diterima juga gitu. Jadi itu salah satu mungkin bisa dibilang pembeda lah dari takoyaki yang lain seperti itu. Aku udah pernah kayaknya coba produk-produk yang lain. Apa nih, yang sweet yaki atau yang okonomi? Yang sweet yaki. Aku nggak hafal sih namanya. Pokoknya biasanya yang bentuknya ikan, terus aku bentuknya suka ikan. yang dalamnya green tea. Terima kasih. Terus ada juga yang kayak pizza ya. Itu apa ya namanya ya? Yang okonomiyaki juga aku udah pernah coba. Kalau Pak Rofi ini pelanggan kayaknya ya, pelanggan setia jadi ya. Emang aku senang banget. Aku senang banget beli takoyaki sampai di komen sama suamiku. Aduh, terima kasih. Dia komen tapi dia ikut makan. Iya, nggak apa-apa. Ya, apa ya bedanya kalau dibilang aku dari sisi konsumen, aku bilang ya rasanya memang beda sih rasanya. Gitu. Rasanya tuh bikin aku pengen beli lagi gitu. Jadi nggak apa namanya. Kak Rofi, rekeningnya berapa? Mohon maaf. Nomor rekeningnya. Ya nanti dikirimin aja takoyaki. Oh gitu, oke. Nih ada yang tanya lagi. Gimana sih cara deliver keunikan takoyaki 48 ke customer? Oke, jadi saya nggak bicara takoyaki 48 aja ya, tapi semua produk mungkin kenali dulu konsumen kalian gitu. Pelajari perilaku mereka, kemudian bagaimana mereka bertindak gitu kan dalam melakukan pembelian, itu harus benar-benar dipelajari. Kemudian kalau ini lucunya kalau anak muda ini memang dia tipikal generasi-generasi yang penasaran gitu kan ya. Jadi penasaran, tapi di sisi lain juga kemampuan daya belinya juga nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kita harus support dengan promo, kita harus support dengan potongan-potongan diskon segala macam seperti itu yang memang ternyata sangat diminati oleh customer dan anak muda seperti itu. Kita kenalin dulu dengan cara itu, nanti kalau dia sudah jatuh cinta dia akan kembali lagi. Ya. Betul. Ketika memang produknya untuk misalnya katakanlah untuk orang tua, berarti orang tua kan terbiasa misalnya membaca koran misalnya, maka cara kamu untuk mempromosikan atau memperkenalkan juga mungkin ke arah media massa gitu kan,
koran atau mungkin dengan direct selling atau penjualan langsung itu lebih efektif untuk konsumen-konsumen yang memang sudah tua gitu ya secara umur. Mungkin seperti itu, Kak Rofi. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Dimas. Kunci utama dari Kak Noven berbisnis apa nih, Kak? Kunci Dari Kak utama? temannya Oh, Noven. maksudnya, oke. Sebenarnya sama sih semuanya. Baik yang bekerja di kantor atau berwirausaha itu sebenarnya sama semua. Saya nggak pernah merasa bahwa berwirausaha itu jalan yang benar-benar harus ditempuh gitu ya. Benar-benar apa ya? Ya semua orang punya rezekinya lah. Tapi kalau saya pribadi memandang bahwa berwirausaha itu sebenarnya kuncinya adalah ya tekun, kemudian fokus. Karena penyakitnya gini, wirausaha baru sebulan 2 bulan dapat untung, pengennya buka usaha lagi yang lain. Nah ini yang mungkin jadi apa? Jadi poin yang harus diperhatikan karena usaha itu paling nggak setahun bahkan mungkin 2 tahun untuk bisa settle gitu kan, untuk bisa autopilot. Jadi kalau misalnya baru sebulan 2 bulan kita terus buka usaha lagi yang baru, nah ini yang kemudian kasihan usaha yang sudah kita bangun sebelumnya gitu loh. Jadi kalau bisa Jadi kayak benar-benar gitu ya, Kak ya. Gimana? Jadi kayak latah gitu ya. Jadi udah Iya. udah merasa wah untungnya ternyata banyak. Coba lagi coba yang lain lagi, coba yang lain lagi. Padahal yang pertama ini belum konsisten juga kayak gitu. Iya. Wajar sih manusiawi karena biasanya manusia merasa udah pinter gitu. Wah, nih gampang nih kayaknya usaha gitu kan. Coba yang lain. Apalagi kalau pindah ini gitu ya, dari kuliner gitu mungkin ke bidang jasa gitu kan. Merasa sudah udah oke nih kayaknya cara apa namanya? Keuntungan segala macam. Lama banget ya gambarnya Kak Noven nggak keluar-keluar. Iya nih, saya mau pindah lagi ya. HP-nya sudah dingin. Mohon maaf ini, jadi waduh, ternyata baru tahu nih kalau live IG seperti ini. Iya, live IG membuat HP panas memang. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa Iya. mau pindah device dulu nih? Mau pindah device dulu ya. Nah, ini udah keluar gambarnya? Iya, udah langsung keluar yang ini. Iya. Nih, Ternyata kok pakai HP yang panas gambarnya. Pakai HP yang tadi nggak keluar gambarnya ya, aneh. Iya. Mohon maaf sekali teman-teman, sahabat inspirasi. Apa, insya Allah tetap bisa mendengarkan. Kak, untuk pegawai ada kontrak waktu kerja nggak? Berapa lama? Terus jauh ini ada nggak yang keluar dan mungkin mendirikan bisnis yang hampir sama? Ini ada pengalaman menarik nih. Pegawai saya memang ada kontrak kerja 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu dia harus stay di Takoyaki 48. Setelah itu kita bisa perpanjang atau kita bisa putus kontrak. Nah, untuk pegawai pernah nggak ada yang resign terus buka usaha sendiri? Pernah sekali. Jadi ini saya bangga menceritakan karena ini lucu sekaligus. Iya, lucu sekaligus bikin gemes gitu ya. Jadi saya punya usaha takoyaki itu salah satunya ada di outlet Soekarno-Hatta di seberang kampus USM ya. Kalau teman-teman tahu gitu kan. Pegawai saya ada tuh salah satu yang resign kemudian mendirikan takoyaki yang hampir sama dengan namanya tuh angka-angka gitu juga. Jadi saya lupa takoyakinya. Takoyaki kalau saya 48 dia berapa ya? Bukan 49 sih, cuman angka juga dengan untuk angka juga iya. Dan dia ternyata membuka di kantin kampus. Di kantin kampus USM. USM. Iya, jadi saya belak-belakan aja ini ya. Jadi ternyata dia membuka di kantin kampus itu dan
sayangnya hampir semua aspek dia duplikasi. Jadi dari segi nama menu juga dia hampir sama gitu kan. Kemudian dia pernah suatu kali ada pembeli yang tanya dan dia jawab bahwa takoyaki ini sama dengannya di depan kampus gitu kan. Ini kan suatu apa ya, kalau menurut saya bukan hal yang merugikan sih, tapi Bu iya jangan seperti itu kan, bisnis kan ada etikanya gitu ya. Cuma saya berpikir lagi ya nggak apa-apa sih. Mungkin memang itu bisa menjadi ladang rezeki untuk dia dan keluarganya gitu. Iya, sebenarnya kalau kayak gitu ya, kalau menurutku ya, sebenarnya bisa jadi ada positif, ada negatifnya. Positifnya juga dia sebenarnya mengenalkan juga malahan ke orang-orang tentang takoyakinya Kak Noven gitu. Nah, nanti Iya kan ya. mungkin ketika dia keluar, dia jajan yang di depan kampus, lah kok rasanya beda ya? Aku beli aja deh yang di depan kampus, kan malah jadi rezeki juga untuk takoyaki 48 ya Kak Noven. Cuman gini, ini ada yang tanya kok bisa ketahuan tahu dari mana? Oh, Karena konsumen saya kebanyakan mahasiswa USM juga. Jadi biasanya dia akan ngomong gitu loh, Mbak, buka juga Mbak di kantin kampus gitu. Loh, enggak, saya nggak buka Mbak gitu. Ternyata dari situ ketahuannya, ternyata dia buka sendiri. Cuman ini salah satu itu ya, salah satu apa sih semangat untuk teman-teman yang mungkin sudah ada pesaing yang benar-benar sama gitu. Sebenarnya pesaing itu tidak bisa benar-benar menduplikasi produk kita. iya Karena benar. namanya usaha, namanya wirausaha itu kita punya etos kerja, kita punya karakter wirausaha. Nah, etos kerja dan karakter wirausaha itu nggak bisa diduplikasi oleh pesaing. Pesaing bisa aja menyamakan produk kita sehari 2 hari, sedangkan kita sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jelas kita mungkin lebih tahu seluk-beluk dari produk kita sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, rezeki nggak bakal ketukar gitulah istilahnya. Bakal ketukar masuk ke kampus apa di luar kampus jajannya. Iya, mau 48, 49, 50 terserah lah, yang penting itu etos kerja yang harus diperhatikan. Tadi di atas ada yang tanya kesulitan terbesar membangun bisnis itu apa sih Kak Noven? Kesulitan terbesar sebenarnya adalah ego dari diri sendiri ya. Uh, Ketika kita cepat puas, kemudian ketika berada di bawah kita tidak gampang bersyukur, itu sebenarnya salah satu yang justru menghambat kerja kita. Sebenarnya kalau kita bisa mensyukuri apapun yang diberi Allah dan kita fokus terhadap usaha kita, itu kita bisa berjalan di sesuai relnya gitu loh. Cuman kadang manusia ya adalah ya di titik yang mana aduh kayaknya nggak bisa nih gini-gini terus, akhirnya dia berpindah untuk jadi pegawai misalnya gitu kan, dengan meninggalkan itu. Ya sayang aja sih kalau misalnya yang sudah dibangun itu kemudian jadi terlantar atau mungkin bahkan bisa bikin tidak mensyukuri apa yang sudah diberi Allah. Karena membangun bisnis itu nggak gampang loh. Kalau ketika kamu sudah bisa berjalan, itu sudah lebih dari cukup gitu loh. Makanya mungkin perlu untuk dipertahankan seperti itu. Nah, jadi apa namanya memang kalau mulai ya semua memang butuh awalan ya Kak Noven ya. Memulai memang Betul. berat, tapi mempertahankan itu juga lebih berat lagi Jauh gitu. lebih Dan berat. itu Ya. butuh mungkin upgrade skill terus dari kita yang memulai bisnis, terus mau menerima masukan dari konsumen juga kayak gitu ya Kak Noven. Betul. Iya. Nah, terus tadi ada yang tanya melanjutkan yang cerita tadi itu yang temennya out lalu Buka buka usaha sendiri. sendiri. Ada kiat Iya. tersendiri nggak agar pegawai tetap mau di Takoyaki 48 gitu? Bentar Kak Noven, jangan dijawab dulu. Ini udah tinggal 13 detik. Kita sudahi dulu, nanti kita lanjut lagi ya.